Nah, bagaimana cara mengatasi konflik karyawan apabila ada yang berdebat dan sampai berantem mulut lah di kantor gitu ya? Nggak sampai pukul pulang, alhamdulillahnya ya. Enggak, yang berantem mulut ya Pak. Iya, ya mulutnya tinju-tinjuan gitu ya, tapi nggak sampai tinjuan tangan kayaknya apa kaki ya. Terus kejadiannya ini berulang nih Pak. Oke. Ya, satu manajer ini beberapa kali dan tidak dengan orang yang sama ya. Jadi satu orang manajer ini beberapa kali dengan tidak orang sama. Jadi satu orang manajer ini nih yang sering konflik sama orang lain. Kayak pernah dengan GM, supervisor, pernah juga dengan staff. Serta bagaimana dan lain sebagainya ya. Bagaimana menanggulangi orang yang suka bergosip dan maksudnya ini satu lagi pertanyaan ya, yang suka bergosip dan membuat geng-gengan eksklusif di kantor ya. Tentu nggak geng motor gitu. Iya. Geng Seru nih. Geng angkatan 90 Ya, gitu. ya. Geng angkatan 2000 gitu. Intinya pendekatan hukumnya gimana nih Pak ya? Kalau untuk pendekatan hukum kan ya kita lagi bahas memang kasus ini secara hukumnya bagaimana nih? Ya. Ya. Baik. Jadi disinilah fungsinya pendekatan HR. Ya. Peraturan perusahaan atau PKB kita memang harus mengatur mengenai konflik antar karyawan, misalkan menimbulkan keresahan, misalkan mengganggu jam kerja, misalkan. Nah, itu bisa masuk ke sini. Tapi harus dilihat nih konteksnya. Kalau di pertanyaan pertama, satu orang manajer ini ribut sama banyak orang, sama GM-nya ribut, sama supervisor ribut, sama staff ribut. Maka sebagai HR, sebagai HRD memang harus menganalisa apa sih sebenarnya masalahnya. Karena belum tentu Pak Abi, belum tentu si manajer ini yang salah, belum tentu. Bisa saja dalam beberapa kasus si manajer ini justru yang benar. Ya, karena kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah pengikut. Jangan salah. Betul. Ya. Seluruh dunia mengikuti satu pendekatan, tapi pendekatan itu salah, tetap salah. Ya, dia sendiri dari dunia ini mengikuti satu pendekatan, tapi itu pendekatan yang benar, maka tetap dia yang benar. Jadi kebenaran itu nggak ngikutin jumlah pengikut. Ya, bahwa si A berantem sama si B, si C, si D, terus berantem, terus kita langsung menjustifikasi bahwa si A punya masalah. Belum tentu. Jangan-jangan lingkungannya memang bermasalah. Jadi. Ya, memang lingkungannya berada di lingkungan yang, mohon maaf, nih lingkungan yang busuk. Lingkungan yang kotor. Nah, dia tidak disukai karena dia ingin meluruskan. Ya, maka sebagai HRD, inilah yang membuat HRD berbeda dengan orang-orang teknis atau departemen operation yang lain. Departemen operation seperti finance, kemudian di produksi misalkan. Mereka fokus bicara 1+1 sama dengan 2. Ya, kalau di HRD kita memang harus menganalisa dulu. Benar nggak 1+1 sama dengan 2? Bisa nggak itu apakah benar 1+1 ini memang benar-benar jadi 2 atau bisa jadi yang lain dan sebagainya. Kita analisa nih. Kita lihat, karena memang kita berurusan dengan manusia. Kalau teman-teman di produksi mereka berurusan dengan mesin yang tadi memang eksak sekali kan gitu. 1+1 2, mesin rusak, overhaul, ganti ganti spare part mesinnya, maka langsung bisa jalan lagi. Kalau manusia berantem terus langsung dipanggil diharapkan selesai, belum tentu. Kita harus lihat dulu, kita harus lakukan treatment dan sebagainya, apakah ini bisa recover apa enggak dan sebagainya. Karena urusannya sama hati, urusannya sama manusia yang tidak bisa diprediksi. Nah, ini di sini pentingnya dilihat dulu, dianalisa dulu apa sebenarnya masalahnya. Kalau memang masalahnya adalah memang si manajer ini yang memang troublemaker seperti tadi Pak Abi bilang, maka kita harus lakukan sesuatu. Pemimpinnya si manajer ini siapa? Nah, dia harus ambil keputusan. Berarti si manajer ini memang tidak bisa menjalankan teamwork dengan baik misalkan. Silahkan lakukan beberapa tindakan, tadi mutasi, tadi demosi dan sebagainya, ikutin aturan yang berlaku. Ya. Tapi kalau memang ternyata si manajer ini justru berada di posisi yang benar, tadi contohnya dia berada di lingkungan yang kotor, yang busuk, kemudian dia sebenarnya ingin meluruskan, maka seharusnya sebagai perusahaan dengan value-value integritas yang harusnya dipegang, dijunjung tinggi, maka perusahaan atau manajemen atau HR di dalam hal ini harus mendukung si manajer tersebut. Benahi kelompok atau lingkungan yang busuk, yang kotor ini, dibenahi, bantu benahi. Karena kita bicara tentang masa depan perusahaan kita, ya.